Ayu, kau salahkan saja ibumu. Siapa suruh dia mengalihkan sahamnya yang sebesar 40% kepadamu sebelum dia mati? Kalau kau tanda tangan lebih awal, bukankah hubungan kita sudah jadi akrab? Yanto, kau pernah bilang, begitu dapat saham, kau bakal menikahiku secara mewah. Dan juga Cynthia, dia harus kembali ke garis keluarga dan berganti marga menjadi Sumadi. Tentu saja. Berkat 3 tahun ini Cynthia memberi racun. Kalau enggak, kita juga enggak bisa lancar mendapatkan saham ini. Paman Yanto, pertunanganku sama Ayu memang cuma perjanjian lama keluarga yang selalu kucintai. Itu Cynthia Linza. Sekarang sudah Cynthia Sumadi. Ternyata keluarga yang paling kupercayai malah menjebakku sebaik ini. Nona Ayu sudah gak bernafas lagi. Mati juga bagus. Bersulang. Anita, sekarang saham sudah didapatkan. Mulai sekarang kita di dalam anggur ada racunnya. Apa kalian suka? Sama hadiahnya. Kau gak mati. Terima kasih. Nona Ayu. Yanto, kau menipu kepercayaan ibuku. Bahkan mengalihkan aset miliaran keluarga Bakari menjadi milik keluarga Sumadi. Bahkan berselingkuh sama pembantu itu. Kau gak merasa bersalah pada ibuku. Ayu, apa yang kau lakukan? Aku, sahabatmu. Kau sialan. Kau mencelakai kami, kau juga pasti mati. Racun yang kami berikan, itu gak ada penawarnya. Penawar? Bisa melihat kalian mati. Itu penawar terbaikku. Segelas anggur ini bersulang buat diriku karena seumur hidupku dikendalikan orang. Setidaknya mati dengan ramai. Ibu, aku datang menemuimu. Kenapa Julius ini bisa datang saat aku hidup di mobil karena buat ibuku? Apakah saat aku sudah mati, dia gak mau menjemput juga? Aku seharusnya membunuhmu juga. Paman, tolong aku. Julius, kenapa kau kesini? Tolong aku. Aku mau mengambil nyawa kalian. Julius, buat apa kau kemari? Aku yang bunuh mereka. Gak ada kaitan sama kau. Julius, Aku pernah bilang, nyawamu itu milikku. Julius, aku sudah minum anggur beracun. Gak bisa hidup lagi. Kenapa? Apakah segitu buruknya bersama denganku? Kau gila. Kalau kau masih memiliki sedikit rasa hormat kepadaku, bolehkah setelah aku mati, jangan merusak tubuhku. Julius, kau gila. Ini anggur beracun. Aku pernah bilang, hidupku ini, hidup atau mati, kau tetap milikku.
Aku nggak paham. Aku cuma mainan bagimu. Kenapa kau menciumku? Di kehidupan selanjutnya, gantian kau yang mencintaiku. Gimana? Mari kita berjanji. Minum segelas lagi. Aku sudah terakhir kembali. Ketika tahun lalu di pesta kolam renang saat mengumumkan aku pacaran sama Louis. Sayangku, kenapa kau ceroboh banget? Ayo, Di kehidupan ini, jangan harap kau bisa menindasku. Julius, akhirnya kita bertemu lagi. Kenapa? Kau menyadari itu aku. Jadi kau kecewa. Julius, Apalagi maksudmu? Paman. Tadi aku cuma bercanda sama pacarku. Maaf sudah ganggu Anda. Maaf ya. Pacar? aku bukan pacarmu. Nyahlah. Kau pacarnya siapa? Habislah, Julius ini yang suka cemburu. Pasti dia bakal marah kayak gimana lalu. Julius, kembali. Ayu, kau bilang mau berpacaran sama aku. Kenapa kau merayu dia? Louis, kau berkaca saja di dalam air. Kau sungguh mengira aku mencintaimu. Dasar kurus. Bukannya dia menyukai Louis? Jangan-jangan dia mengejar Julius. Kalian pergi saja. Pamanku itu pewaris tunggal keluarga nomor 1 di Sentosa. Dia paling benci wanita yang sengaja menggoda. Wanita kayak Ayu yang mengejarnya gak sampai 3 hari pasti bakal dibuat putus asa dan dikirim ke luar negeri. Julius. 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 Kau datang mencariku. Aku sudah bilang aku bisa menggila. Kau masih bermesraan sama orang lain di depanku. Kalau kedua kakimu ini masih berani kabur, aku gak keberatan memotongnya. Di kehidupan lalu, demi menghukum aku, dia menangkapku setiap kali aku kabur. Jumlah siksaannya bakal ditambah 3 kali. Ini sudah berapa kali? Kelima kali. Matematika aku kurang bagus. Mungkin bisa salah ingat. Kau memilih meninggalkanku cuma demi mengumumkan hubungan kalian secara resmi. Kau anggap aku ini apa? Ayo, tatap aku. Tatap aku! Kalau di kehidupan lalu, aku pasti takut sama sikap keras kepala dan maksanya ini. Tapi di kehidupan ini, aku harus membalikkan keadaan. Kau malah inisiatif menciumku. Julius, aku menyukaimu. Jangan kau kira menciumku sekali aku bakal memaafkanmu. Cium 2 kali juga gak bisa. Ayo, aku sarankan jangan uji kesabaranku. Tapi aku beneran mau menciummu.
Kau lagi apa? Dari kebiasaanmu, langkahmu selanjutnya pasti mengikatku. Gimana kau tahu? Aku bahkan tahu kau bakal bilang, penipu yang kabur kayak aku memang harus pakai cara yang keras. Kalau kau kabur lagi, maka bukan cuma 3 kali. Aku nggak kabur lagi. Apakah ini cara kabur yang baru? Pura-pura menyerah dulu. Apa yang mau kau lakukan? Aku mau melakukannya denganmu. Sampai gak punya tenaga buat kabur lagi. Julius, kali ini aku yang berinisiatif kembali. Aku mau buktikan kepadamu seberapa besar cintaku padamu. Kau masih nggak mau bicara apa-apa padaku? Kalau gitu kau tetaplah di sini. Ayo, kenapa? Kenapa kau mau kabur? Pasti aku yang gak cukup baik. Kalau gak, kau gak bakal meninggalkanku. Ayo, jangan tinggalkan aku. Baik nggak? Ternyata Julius di kehidupan halu adalah kali menindasku, selalu mencampur dirinya di ruang hukuman. Jantungmu berdebar dengan kencang. Apakah ini benar? Apakah kau bersandiwara lagi? Julius, aku gak bakal kabur lagi. Di kehidupan ini, biar aku yang mencintaimu. Pagi. Sakit banget. Di mana keganasanmu? Yang kemarin malam. Kau masih berani bilang kemarin malam itu pertama kaliku. Apa? Kau gila. Kau masih harus buka selimut buat memastikan. Itu. Aku pergi beli obat. Ini juga pertama kaliku. Ini sungguhan. Ternyata pewaris Sentosa juga pertama kali. Sekarang kau minta orang beli obat. Pak, Anda terluka. Apakah kemarin malam Nona Ayu? Kemarin malam aku sudah melukainya. Selamat, Pak. Akhirnya Nona Ayu sudah paham. Aku pergi beli obat yang terbaik. Beberapa hari yang lalu dia mati-matian demi sampah itu. Sekarang dia berikan pertama kalinya. Ayo, apapun yang tersembunyimu, karena kau sudah memilih kembali padaku, maka seumur hidup ini jangan harap kabur lagi. Louis, Bagus sekali. Baru tidur sama aku, sudah terburu-buru mencari pria luar. baru semalaman gak pulang. Sudah khawatir tangkapannya kabur. Halo, Ayo, akhirnya kau menjawab panggilanku. Louis. Kenapa kau menelponku? Sialan,
Kemarin di depan banyak orang, kau menendang wajah tampanku. Jadi? Ayu, sekarang kau sudah bisa nggak pulang rumah? Cepat pulang. Nggak mau. Baiklah, kau beraninya membantahku. Aku beritahu kau, kalau nggak pulang kau bakal aku hukum. Sikapmu yang kayak gini, gimana bisa menikah sama Louis? Ternyata demi menipu buat mendapat sahamku, mereka sudah menyiapkan banyak jebakan. Aku yang di kehidupan lalu memang konyol. Menikah sama dia? Dia nggak layak. Apa? Kau nggak mau menikah sama Louis? Jadi kau mau menikah sama siapa? Menikah sama ayam, babi, anjing, terserah saja. Pokoknya nggak bakal menikah sama dia. Ayu, kau main jual mahal juga harus ada batasan. Aku tahu, kau cuma mau menarik perhatianku. Gawat, si obsesif yang di kehidupan lalu selalu mengurungku agar gak kabur. Dia pasti mengira aku diam-diam mau kabur. Aku baru pergi beberapa menit. Kau sudah nggak tahan menghubungi mantan pacarmu. Ayu, apakah kemarin malam aku terlalu baik padamu? Sampai kau lupa kau milik siapa? Atau kau merasa aku bakal mengulangi kesalahan dan membiarkanmu pergi ke keluarga Sumadi? Kembali? Buat apa aku kembali? Kembali buat mereka terus mengincar warisan ibuku? Alasan yang bagus. Tapi 3 hari lalu kau baru kabur dariku. Sekarang bilang mencintaiku. Gimana aku bisa percaya padamu? Aku melukainya terlalu dalam di kehidupan lalu, membuatnya gak berani percaya padaku lagi. Baiklah. Kau mau bukti? Sekarang aku buktikan kepadamu. Ayu, kau berani menutup teleponku. Kau nggak tahu aturan lagi. Dengarkan baik-baik. Aku nggak bakal kembali ke keluarga Sumadi, apalagi menikah sama Louis. Karena aku sudah memiliki orang yang mau kujalani hidup bersamanya. Kita menikah saja. Apa kau bilang? Aku bilang, kita menikah saja. Menikah dengan terang-terangan. Aku mau menikah sama kau. Ayu, kau suka mempermainkan aku. Kau berkali-kali mempermainkanku. Apa kau merasa itu seru? Kau pernah bilang, kau bakal memakai segala cara buat menahanku. Sekarang, aku memberimu sebuah status yang sah. Aku mau kau menjadi suamiku. Sebenarnya kau siapa? Aku Ayu Bakari. Ayu yang akhirnya sudah paham siapa yang bisa dipercayai seumur hidup. Ayu, kalau ini mimpi, bisakah jangan biarkan aku terbangun lagi? Ayu, suara apa itu? Siapa yang ada di sebelahmu? Kenapa? Kau malu? Dulu aku cuma merasa bosan dan permainkanmu. Kau beneran kira kau penting? Ayu, kau sialan. Nyahlah, lain kali jangan menggangguku lagi. Bodoh. Kau sebenarnya lagi merencanakan apa? Julius, sampai akhir aku cuma mau kau saja. Aku paham kau sulit mempercayaiku, tapi mulai hari ini, aku bakal buktikan kepadamu. Buktikan? Gimana membuktikan? Berikan ponselmu. Lihat, nantinya kita bisa saling melihat posisi kita setiap hari. Kau bisa minta orang mengikutiku, tapi aku harap ini caramu mencintaiku, bukan mengawasiku. Ayo, kalau kau mau menipuku, maka tipu aku seumur hidupku. Kalau kau berani kabur lagi, aku pasti mengikatmu. Menelanjangimu lalu kugantung di lampu ini. Bahkan bayanganmu juga selamanya menemaniku. Kayaknya kita harus lebih awal menjalankan rencana. Asalkan bisa membuat Ayu mati dalam kecelakaan, maka saham itu cuma bisa diwariskan kepadaku. Pewaris tunggal. Mama Nyanto, jangan khawatir. Dia cuma mau memancing emosiku dengan pria-pria itu. Asal aku pakai isyarat saja, dia bakal kembali padaku kayak dulu. Kakak Louis. Sayangku, tenang saja. Wanita bodoh itu cuma batu pijakan kita mencapai kekayaan. Anita,
Asalkan aku menguasai keluarga Sumadi, tenang saja. Hal pertama yang kulakukan itu menikahimu secara terang-terangan. Biar Cynthia dengan resmi menjadi putri keluarga Sumadi. Ayu, menjadi istriku, maka satu sentosa bakal patuh kepadamu. Tapi tatapanmu cuma boleh tertuju padaku. Selamat datang di rumah, Pak Julius, Nona Ayu. Nona Ayu. Setiap inci di sini milikku, termasuk kau. Bahkan udara yang kau hirup, itu juga milikku. Ingatlah, janji yang kau buat padaku. Pasti. Saat aku nggak ada, Nyonya Ayu itu majikan tunggal. Kalian harus membuat Nyonya Ayu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kalian sampai nggak mengawasinya 1 detik saja, kalian sudah tahu akibatnya. Baik. Tunggulah aku di rumah. Aku mau pergi ke kantor. Nona Ayu, mobil khusus Anda segera tiba. Nggak perlu. Aku ingin berjalan sendirian. Baik. Aku bakal minta pengawal menjaga jarak. Gak bakal mengganggu kesenangan Anda. Perubahanku di kehidupan ini terlalu cepat, malah menambah kegelisahannya. Karena dia ingin banget memiliki. Lebih baik aku berikan dia janji yang mutlak. Tapi kejutan menikah ini, jangan sampai kalian merusaknya. Dasar bocah, aku sudah sering kabur dari Julius. Mudah saja bagiku menyingkirkan kalian. Halo? Ayu, cepat datang ke rumah sakit. Ayah marah sampai kena sakit jantung dan dirawat. Apakah itu parah banget? Sekarang ayah ada di UGD. Kau harus segera kemari. Aku takut banget. Baik. Kau harus minta ayah bertahan. Aku bakal segera ke sana. Dia sudah percaya. Sekarang dia ke sini. Dulu kalian menipuku ke rumah sakit. Kalian menyuntikku dengan obat halusinasi, membuatku tidak sadarkan diri. Di kehidupan ini, kalian tunggu saja. Biar aku lihat ini dulu. Baik. Cynthia, kerja bagus. Kita juga demi kebaikannya. Di luar, bisa saja ada bahaya. Di rumah, paling aman. Ayu, apa kau tahu di rumah sudah kacau karena kau? Ayahmu marah sampai masuk rumah sakit. Kau masih bisa bersantai di sini. Aku ingin lihat model pasangan yang terbaru. Baik. Ayu sekarang sudah tahu salah. Kau mau pakai cincin meminta maaf padaku? Louis, penyakit otakmu ini nggak bisa disembuhkan di rumah sakit biasa. Ayu, aku pulang. Ayu? Nyonya Ayu bilang mau jalan-jalan. Aku sudah siapkan pengawalnya. Siapkan mobil. Aku pergi jemput dia. Baik. Kau kira kau siapa? Seekor parasit yang menipu orang. Pakai status cabang keluarga Fuga. Kau nggak layak mengurusiku. Ayu! Tanpa keluarga Fuga, keluarga Sumadi bukan apa-apa. Percaya atau enggak, aku bisa membunuhmu. Kau benar. Keluarga Sumadi memang bukan apa-apa. Tapi itu keluarga Sumadi. Bukan aku. Dasar kurus. Kau! Ada apa? Ayu, kau masih mau kabur? Pak Julius, Nyonya Ayu sudah menghilang. Apa? Kami menemukan sebelum Nona Ayu menghilang.
Dia bertemu seorang pria di toko perhiasan. Siapa? Katakan! Kami sudah memeriksa kamera pengawas. Itu Pak Louis dari cabang keluarga Fuga. Ayu, aku seharusnya gak percaya padamu. Sedikit pun gak boleh. Baiklah. Bagus banget, Ayu. Sikap patuhmu beberapa hari ini ternyata cuma sandiwara buat aku. Kerelaanmu. Bukti yang kau bilang itu cuma persiapan buat diam-diam menemui Louis hari ini. Siapkan mobil! Semuanya segera berangkat! Temukan Nyonya Ayu! Kerahkan semua helikopter! Blokir semua jalan utama kota! Kalau sampai dia terluka, kalian harus mati bersamanya! Louis, sekarang kau sudah bersama Ayu. Tadi aku melihatnya berjalan-jalan dengan santai. Suasana hatinya bagus banget. Itu berarti sudah benar. Aku baru menerima sebuah karangan bunga yang ditulis namaku. Berarti dia yang mengirimnya. Mama Nyanto, apakah Ayu sialan itu sudah mengetahui sesuatu? Itu nggak mungkin. Cuma kita beberapa ini yang tahu. Dia nggak mungkin tahu. Sekarang dia sudah nggak bisa dikendalikan. Mama Nyanto, kalau ragu lagi, nanti malah kena dampaknya. Kita paksa dia menikah, atau kita bunuh dia. Baiklah. Aku sudah tahu. Ayu, aku beri kau kesempatan jadi istriku. Tapi kau sendiri yang cari mati. Ternyata ponselku kehabisan daya. Pantas saja seharian Julius gak mencariku. Halo Julius. Ayu, sekarang kau di mana? Aku segera pulang. Kau sudah merindukanku. Kau bilang aku kapanpun bisa melihat posisimu. Ayu, aktingmu bagus banget. Aku hampir saja percaya. Ayu, kau sudah bangun. Kali ini kau terlalu keras kepala. Ayahmu marah karena kau sampai sakit jantungnya kambuh. Aku cuma beberapa hari gak pulang. Gak perlu sampai menculikku pulang. Ayu, kau dengarkan aku. Temani ayahmu beberapa hari. Jangan keluyuran lagi, ya? Julius pasti panik gak bisa menemukanku. Aku tahan mereka dulu. Di mana ponselku? Ponselmu sementara disimpan oleh ayahmu. Ayu, sekarang kau harus beristirahat. Aku gak butuh istirahat. Ayu, ada hal penting yang harus kau pahami. Masalah pernikahanmu selalu menjadi beban pikiran ayahmu. Menurut kami, kau dan Louis saling menyukai. Lebih baik segera menikah saja. Gimanapun juga aku putri keluarga Sumadi. Pernikahanku gak boleh diputuskan secara gegabah. Ayahmu sudah menyiapkan semuanya. Semua prosedur sudah disiapkan. Sekarang, kau cuma perlu tanda tangan saja. Nanti sore kau dan Louis pergi mendaftar nikah. Aku gak mau. Kau gak boleh seenaknya dalam masalah ini. Ambilkan berkasnya. Demi keluarga Sumadi, demi ayahmu. Kau harus tanda tangan. Aku gak mau. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayu, kau memang penipu besar. Aku ingin banget mencabut satu persatu gigimu ke rumah keluarga Sumadi. Sekarang! Baik. Setelah aku menemukanmu, aku pasti mematahkan kakimu. Biar seumur hidupmu cuma bisa tinggal di dalam sangkar emas yang kubuat untukmu. Minggir. Reaksi obat sudah dimulai. Jangan memaksa lagi. Cepat menikah sama Louis. Dulu bukankah kau ingin banget menikah sama dia? Namanya juga wanita. Wajar saja kalau merajuk. Benar. Saat semuanya sudah terjadi,
Dia juga cuma bisa menerima nasibnya. Nantinya, siapa yang masih mau wanita yang sudah ternodai? Yanto, apa maksudmu? Apa maksudku? Tentu saja minta calon suamimu mengajarimu caranya patuh. Gak boleh. Jangan sampai kakak Louis menyentuhnya. Jangan ribut, kau harus utamakan kepentingan bersama. Cynthia. Cynthia. Ayu, buat apa kau membuat dirimu kayak gini? Singkirkan tangan kotormu. Tangan kotor. Bukankah kau dulu kayak seekor anjing yang suka mengelilingiku? Louis, jangan berhayal lagi. Aku sudah punya orang yang kusukai. Aku cuma mau menikah sama dia. Orang lemah kayak kau, yang bahkan gak bisa menandingi satu jarinya. Kau merasa kau layak? Sialan, aku sarankan kau dengarkan aku. Patuhlah padaku. Aliansi nikah keluarga Sumadi dan Fuga itu jalan keluar terbaikmu. Cih, aku bersamamu. Lebih baik aku mati saja. Jangan gak tahu diri. Hari ini, gimana pun juga, kau harus tetap patuh. Wanita gila. Semuanya keluar. Hari ini, aku biarkan kau lihat siapa pria sejatimu. Julius, tolong aku. Pak, Anda gak boleh. Coba saja kalian melukai dia. Aku mau lihat siapa yang berani melukai istriku. Julius, tolong aku. Pak Julius, dengarkan aku. Paman, kenapa kau datang? Aku lagi main sama calon istriku. Calon istri? Louis, kau berani banget. Tanganmu ini, Paman, kalau nggak dipakai lagi, aku nggak keberatan memotongnya. Paman, aku salah. Pak Julius, jangan marah. Apakah putriku menyinggungmu? Ayo, cepat minta maaf sama Pak Julius. Coba kau bilang padaku, apa yang sudah dia lakukan? Pak Julius, kau nggak tahu, putri durhaka ini selama 3 hari berkeluyuran di luar. Sudah mempermalukan nama keluarga Sumadi. Ayo, kau buat macam-macam di luar sana. Malah masih berani menyinggung Pak Julius. Cepat berlutut minta maaf. Macam-macam. Nona Ayu bermain dengan senang di luar. Aku ini simpanan atau selingkuhannya. Kalian keluarga Sumadi memang lancang banget. Ayu, inikah keluarga yang kau jaga mati-matian? Ini kerabat yang kau jaga mati-matian? Julius. Paman, Paman ampun. Ini salah paham. Salah paham. Kalau hari ini aku gak datang, kalian mau salah paham gimana lagi? Memberikan putri sendiri buat ditiduri orang, atau mau menyiksanya sampai mati? Aku sudah minta berhenti. Paman! Pak Julius! Kalian datang pada waktunya. Ayu, mereka berani banget menindas kesayanganku. Aku bantu kau bunuh mereka gimana? Pak Julius ampun. Julius, jangan. Kau lagi membela mereka. Di kehidupan lalu, kalau aku gak bertindak dulu, kau pasti membantai keluarga Sumadi. Di kehidupan ini, aku gak bakal biarkan tanganmu ternodai karena aku. Ayu, aku makin tulus kepadamu. Kau malah makin mau kabur. Mereka menindasmu kayak gini, kau masih mau membela mereka. Ayu, sebenarnya... Julius, kau sudah salah paham sama aku. Ayah cuma berkata agak kasar karena beberapa hari gak pulang. Iya kan? Ayah? Iya Pak Julius, Pak Yanto juga demi kebaikan Ayu. Sejak ibunya meninggal, Pak Yanto khawatir banget sama Ayu. Ayu, cepat jelaskan pada Pak Julius.
Baiklah, karena Ayu membela kalian, aku ampuni kalian. Tapi kalian ingat baik-baik. Mulai sekarang, Ayu itu istriku. Kalau kalian lukai satu jarinya saja, aku bakal membuat kalian tersiksa. Baik. Ayo. Dasar sampah. Julius, aku takut banget. Kalau tadi kau nggak tiba tepat waktu. Kalau gitu beritahu aku, kenapa kau masih membela mereka? Kenapa masih mengampuni mereka? Julius, aku nggak membela mereka. Aku cuma takut. Takut apa? Kau takut aku membunuh? Apakah kau tahu? Saat aku membuka pintu melihat Louis menekanmu, aku ingin banget mencincang dia. Julius, nggak boleh. Benar, aku memang ingin membunuh dia. Aku ingin banget mencungkil mata mereka. Dengan gini, selamanya mereka nggak bisa melihatmu. Makin kau ingin kabur, aku makin mau menguncimu di sisiku. Makin kau lindungi mereka, aku makin ingin menyiksa mereka. Julius, justru karena aku mencintaimu, jadi aku harus menghentikanmu. Kau harus terbebas dari kesalahan. Kenapa kau menangis? Ayu, apakah kau mau meninggalkanku lagi? Apakah asalkan aku membunuh Louis, kau baru cuma bisa memperhatikan aku? Apakah cuma dengan membuatmu mengandung anakku, kau baru bisa setia padaku? Julius, aku sudah bilang, aku bakal menemanimu selamanya. Tapi aku mau balas keluarga Sumadi sendiri. Ayu, kau masih menipuku. Kalau aku nggak datang, kau sudah dengan lancar menikah sama dia. Nggak begitu. Julius, kalau kau nggak percaya padaku, sekarang kita menikah. Sekarang kita menikah. Apa kau bilang? Aku bilang, kita menikah saja. Apakah kau mau membodohiku lagi? Nggak ada. Aku pasti mati kalau meninggalkanmu. Tapi kalau aku sudah mati, kau juga nggak bisa hidup sendiri. Dengan apa kau merasa aku bakal mati bersamamu? Apa kau akan begitu? Bisa. Makan permen. Suapi aku. Julius, mulai sekarang, kau senjata utamaku melawan musuhku. Ayo, apapun yang mau kau lakukan, aku bakal menurutimu. Tapi aku gak izinkan kau pergi dariku. Ada apa? Kau sebenarnya mencintaiku nggak? Aku cuma mencintai Louis. Bukan gitu, aku cuma mencintaimu. Jangan, Julius. Mati dibunuh olehmu. Ini juga kebahagiaan yang ku mau. Julius, Julius, jangan. Julius, Julius,
mau kemana? Aku nggak kemana-mana. Aku mau selalu menemanimu. Kau milikku. Aku milikmu. Cincin lamaran sudah disiapkan. Julius, tunggu saja kejutan dariku. Gadis sialan ini ternyata sudah menggoda Julius. Kalau sampai dia tahu hal yang kita lakukan pada Ayu, maka habislah kita. Ayah, Ibu, Ayu sudah menyewa restoran. Besok mau melamar Julius. Apa? Sialan ini sudah menggoda Julius. Masih mau menjadi nyonya besar keluarga Fuga. Kalau dia beneran menikah sama Julius, maka habislah kita. Takut apa? Kita hancurkan lamarannya. Itu terlalu baik sama dia. Aku mau reputasinya hancur. Besok kau ajak dia ke kedai teh Lanata dengan alasan mau minta maaf. Setelah kau bius dia, bawa beberapa pria. Lalu minta media mengekspos dia. Ide bagus. Kalau Julius sampai tahu, dia pasti bakal benci padanya. Gimana kalau sampai ketahuan? Setelah semuanya sudah terlambat, Julius bakal mencekiknya sampai mati. Gak peduli dia siapa. Julius, kali ini biar aku yang menyerahkan diri padamu. Pak Julius, silakan mengambil kunci khusus Anda. Trik apa lagi yang dia lakukan? Bos, ada satu agenda di luar kerja. Apa yang disiapkan oleh gadis ini? Ayo. Ayu, kau sudah datang. Kau mau tahu penyebab kematian ibu? Temui aku kalau mau lihat berkas aslinya. Ini berkas medis asli milik ibu. Ayu, aku tahu. Kau selalu gak percaya ibumu mati karena sakit. Ini selalu jadi ganjalan di hatimu. Cepat serahkan berkas aslinya. Duduklah. Di dalam ini ada bukti keluarga semua mencelakai ibumu. Aku selalu menanggung beban ini demi membantumu. Aku selalu merasa bersalah kepadamu. Baiklah, biarkan aku melihat gimana kau menebus kesalahanmu padaku. Tenang dulu, minum teh dulu, tenangkan diri. Biar aku ceritakan pelan-pelan. Sekarang sudah boleh kau ceritakan. Ayu, Kepalaku pusing banget. ada apa? Ini. Ada apa sama teh ini?
Ayo, inikah kejutan yang kau siapkan buat aku? Bos, sesuai jadwal dari Nona Ayu, sekarang sudah saatnya membuka sampahnya. Gimana menurut Anda? Tunggu lagi. Aku nggak kemana-mana. Aku mau selalu menemanimu. Kau milikku. Aku milikmu. Apakah kau menipuku lagi? Halo, nomor yang Anda hubungi nggak aktif. Blokir semua pintu keluar hotel. Dalam 10 menit. Aku mau tahu Ayu ada di mana. Baik. Luis, kau cari mati. Panas banget. Jangan terburu-buru. Ayu, jangan takut. Minggir. Diberi cara halus, tapi malah mau yang kasar. Siapa suruh kau gak serahkan saham? Jangan salahkan aku menghancurkan. Cantik banget. Iya, biar aku manjakan kau. Cepat, kakakku ada di dalam. Nanti saat masuk rekam semuanya. Ini berita yang heboh. Baik, Nona Cynthia tenang saja. Kakak Ayu, katanya kau mau melamar Pak Julius. Cepat buka dan biarkan kami melihat kejutan yang kau siapkan. Cynthia, kenapa kau kemari? Bahkan membawa wartawan. Kakak Ayu, kenapa kau kaget? Hari ini hari pentingmu dan kakak ipar. Tentu saja harus banyak yang menyaksikannya. Gak perlu lagi. Ini kejutan yang kusiapkan buat Julius. Kalian kembali saja. Hei, kau masih belum menjadi nyonya keluarga Fuga sudah berlaga. Apakah kau melakukan sesuatu yang memalukan dan takut dilihat kami? Kalau gini terus aku lapor polisi. Jangan sok mengancam. Cepat. Di mana orangnya? Cynthia, apa yang mau kau lakukan? Kalau kau gak merasa bersalah, buat apa kau gugup? Aku. Sudah siap? Ayu, habislah kau. Aku mau lihat siapa prianya. Hah? Pak Julius? Kapan kau berhak berbuat sembarangan di kamarku? Pak Julius, kenapa Anda di sini? Kau berharap melihat siapa? Kalau masih mau hidup, maka tunggu di luar. Tadi aku dengar suara yang aneh. Aku khawatir Ayu dalam bahaya. Khawatir? Kau membawa wartawan kemari. Caramu khawatir memang unik. Kau cuma putri seorang pembantu. Kenapa kau ikut campur dalam masalah keluarga majikanmu? Cynthia, suara aneh yang tadi kau dengar dari kamarku. Kau beneran yakin itu dari kamarku? Bukan dari kamar sebelah. Oh iya, itu kamar sebelah. Kebetulan banget, aku juga dengar. Kalau gitu kita periksa bersama saja. Gak mau. Ayo, ayolah. Gak perlu lagi. Putra bungsu keluarga Fuga di kota Sentosa berkencan sama pria. Adegan ini jauh lebih seru dari acara lamaranku. Jangan rekam lagi. Jangan rekam lagi. Karena Jangan Nona rekam lagi. Cynthia suka banget membuat gosip. Pak Julius, aku sudah tahu salah. Aku juga terpaksa. Ayo, karena kita sahabat. Sahabat? Cynthia, aku pernah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang memilih jalan buntu. Semuanya, aku yakin kalian sudah tahu gimana menulis berita utama besok. Kalau sampai aku melihat di berita muncul nama Ayu, maka karier kalian juga sudah berakhir. Baik. Julius, kau menyelamatkanku sekali lagi. Kalau gitu, Pak Julius mau diberi hadiah apa? Di sini penuh dengan mata-mata Julius. Aku perlu memastikan berkas yang di dalam asli atau bukan.
Benar juga. Ayo, ada apa denganmu? Kepalaku pusing. Ayo! Julius, Louis, kau berani banget. Kau menaruh obat di dalam teh. Gak ada. Kau masih nggak jerah dengan hukuman dulu. Ini salah paham. Ayo, gimana keadaanmu? aku sudah tahu dia punya niat jahat. Mana mungkin aku meminum tehnya. Gimana kalau kita balas rencana mereka? Julius, aku sudah menebak rencana mereka. Mereka mau merusak nama baikku. Kalau gitu, biarkan mereka rasakan sendiri. Kalau gitu, Pak Julius mau hadiah apa? Ayo, sebenarnya kau anggap nyawamu itu sebagai apa? Kenapa setiap kali mengambil resiko? Jangan gini lagi. Anggap saja aku memohon padamu. Kalau kau terus gini lagi, aku pasti bisa duluan mati. Julius, kenapa kau bilang gini? Kalau kau sudah membereskan keempat orang itu, apakah aku sudah nggak berguna lagi? Kau sudah mau meninggalkanku. Julius, awalnya aku sudah menyiapkan acara yang megah buat kau. Aku mau di depan semua orang berjanji kepadamu. Sayang banget. Aku nggak peduli. Jadi apa yang kau pedulikan? Beritahu aku. Asalkan kau mau, asalkan aku punya. Sekarang, kita pergi daftar nikah. Kau nggak lihat sekarang jam berapa? Kantor catatan sipil bukan kita yang buka. Kalau gitu besok pagi. Besok hari Sabtu. Dasar bodoh. Kalau gitu, hari Senin, jangan ditunda lagi, ayo. Aku ingin banget mengecilkanmu, lalu disimpan di dalam hatiku. Dengan gini, nggak ada yang bisa melihatmu lagi. Dan nggak bisa merebutmu dariku lagi. Aku janji, hari Senin. Tada! Pak Julius, sekarang kau sudah tenang kan? Istriku sayang, bukankah kau seharusnya mengganti panggilanku? Dan memanggilku suamimu? Malam ini, aku mau mendengarmu berteriak semalaman. Hei, kau nggak malu? Kita sudah dasar nikah, kau masih takut aku kabur? Kau nggak bisa kabur lagi, karena kau milikku. Kau lagi apa? Boleh saja pakai tipu daya. Istriku, barang sepenting ini harus aku yang simpan. Aku mau sembunyikan mereka di tempat yang gak bisa ditemukan orang. Dengan gini, istriku selamanya menjadi milikku. Jadi kamu sembunyikan di mana? Di dalam berangkas? Gak boleh, aku harus simpan di berangkas terenkripsi di bagian terdalam bank. Juga harus ditambahkan 3 lapis kunci sandi, mencegah orang menerobos paksa. Apakah kau juga menambah kunci sidik jari di berangkasnya? Benar juga. Tambah 1, verifikasi suara dan pemindaian iris mata. Lebih baik tambahkan program penghancur diri. Dengan gini, nggak ada yang bisa datang. Suamiku, kau bodoh. Yang harus kau jaga bukan 2 buku ini. Tenang saja, aku bakal selamanya menemanimu. Aku nggak bakal pergi ke tempat yang nggak ada kau. Kau benar. Tapi 2 buku akta nikah ini harus aku yang simpan. Karena ini bisa membuktikan kau itu milikku.
Lagi pula selama ada ini, kau selamanya menjadi milikku. Sekarang, kau percaya aku yang bersedia kan? Sementara ini aku percaya. Tapi, aku mau kau memakai seumur hidupmu buat membuktikan kepadaku. Julius, kau melakukan hal bodoh lagi. Ayu, kenapa kau kesini? Kau sudah berkali-kali kabur dariku. Meski sudah menikah, aku masih merasa kau bisa kabur dariku. Cuma rasa sakit baru membuatku merasa kau ada di sisiku. Kenapa kau melukai dirimu lagi? Melihat semua foto ini, kau pasti bakal merasa aku menakutkan. Aku psikopat, iya kan? Benar. Aku memang orang yang hina. Apapun yang ku mau, aku bakal meraihnya dengan segala cara. Dan merebutnya. Ayu. Jangan menangis, Ayu. Meski aku orang yang hina, aku juga berharap kau bisa lebih mencintaiku. Meski cuma sedikit saja. Di kehidupan aku konyol banget. Aku cuma terluka karena penampilanmu. Tapi gak pernah memahami isi hatimu. Bodoh. Kau memang bodoh. Meski semua orang takut padamu, aku gak bakal takut. Aku cuma merasa kasihan. Kau menyembunyikan cintamu terlalu dalam. Kau cuma seorang anak yang takut ditinggalkan. Aku mencintaimu. Ayu! Ayu! Pengurus! Pengawal! Di mana Nyonya Ayu? Apa? Apa yang kau lakukan? Sekarang kau sudah memilikiku. Kau nggak butuh semua barang itu lagi. Aku juga melarangmu memakainya lagi. Julius, aku nggak mau isi hatimu masih ditelan oleh kegelapan. Mulai sekarang, aku selalu berada di sisimu. Aku berharap aku bisa kaya ruangan ini, terpenuhi, dan bahagia. Apa yang kau tertawakan? Nggak ada. Aku cuma merasa kau sudah melunak. Jujur saja, ruangan ini sungguh kekanak-kanakan. Mana ada kekanak-kanakan? Kau lihatlah, ini imut banget. Kau lihat beruang ini kayak kau. Kulihat dia gemuk lebih mirip kau. Baiklah, kau bilang aku gemuk.
Padahal tuh buku ini masih lumayan bagus. Cynthia, Biarkan aku mati. Sekarang semua koran di kota Sentosa penuh dengan fotoku yang berantakan. Semua orang bakal menertawakanku, Ibu. Buat apa aku hidup lagi? Cynthia putriku, kau jangan buat hal yang bodoh. Pak Louis, kau dan Cynthia saling mencintai. Lebih baik segera tetapkan pernikahan. Saling mencintai? Aku hampir dihajar sampai mati. Sekarang kau minta aku menanggung akibatnya. Kalau bukan karena ide busuk kalian, aku nggak mungkin merasa begini. Diam semuanya. Masih gak merasa malu? Kalian sudah mempermalukan nama keluarga Sumadi. Yanto, gimana selanjutnya? Masalah sudah gini. Harus rebut kembali saham milik Ayu. Bukankah dia paling peduli sama ibunya? Kebetulan aku punya akta kepemilikan yayasan amal yang didirikan orang mati itu semasa hidupnya. Pakai itu sebagai umpan, dia pasti terpancing. Gak boleh jawab. Aku gak peduli apa rencana balas dendam yang kau pikirkan. Aku gak bisa biarkan kau ambil risiko. Julius, jangan khawatirkan aku. Mana mungkin aku gak mengkhawatirkanmu. Begitu aku memikirkan kau pernah. Hatiku kayak ditusuk pisau. Istriku, asalkan kau minta, besok aku bisa membuat keluarga Sumadi hilang dari kota Sentosa. Enggak, ini terlalu baik sama mereka. Kau tenang saja. Sekarang aku sudah menjadi istrimu. Siapapun yang mencari masalah denganku, aku mau membalas mereka. Sampai semuanya tuntas. Ya, Nona Ayu yang terhormat sudah bangun. Kenapa? Sudah lapar? Kau mau? Boleh saja. Jilat sampai bersih kayak seekor anjing. Aku bakal beri kau makan. Jangan harap. Cynthia, kenapa kau bicara gitu sama kakak Ayu? Ayu, lihat tubuhmu yang kotor. Biar aku bantu kau bersihkan ya. Ayu, kau nggak menyalahkan calon ibu tirimu kan? Ayah, aku sudah segera mati. Kau masih tahu aku ayahmu. Aku sudah merawatmu bertahun-tahun demi sedikit saham. Kau malah perhitungan sama aku. Aku beritahu kau, sebelum aku dapatkan semua saham yang ibumu berikan padamu. Jangan harap kau bisa pergi dari sini. Ini kesempatan terakhirmu. Tanda tangan surat pengalihan saham ini, menikah sama Pak Willy. Menguntungkan keluarga Sumadi terakhir kalinya. Kalau enggak, aku bakal membuatmu merasakan siksaan yang berat. Kalian pasti bakal menanggung akibatnya. Kali ini, aku mau mereka satu persatu menghancurkan diri mereka sendiri. Ayah, ada apa? Ada apa? Katakan saja. Yayasan amal ini jeripaya terbesar ibumu semasa hidupnya. Berjanjilah satu hal padaku. Aku bakal alihkan kepemilikan yayasan ini kepadamu.
Dua pilihan. Menikah sama Louis atau alihkan kepadaku semua warisan yang ibumu berikan padamu. Sudah telat. Aku sudah memutuskan memberikan semua sahamku kepada suami sahku. Ayu, aku ini suami sahmu. Lihat baik-baik. Aku dan Julius sudah mendaftar nikah. Mulai sekarang, aku sudah sah menjadi istri pewaris Sentosa. Kau kira kau siapa? Kau gak layak menyentuhku. Kau menikah membelakangi keluargamu. Ini putri yang kubesarkan. Kalian memang satu komplotan busuk. Putri yang kau besarkan itu anak orang lain kan? Kau berani banget. Julius itu sudah membunuh banyak orang. Kau pasti bakal mati dibunuh dia. Aku merasa dia jauh lebih unggul dari kau. Setidaknya, dia berani menikahi cintanya. Ayu, apa hakmu? Apa hakmu disukai oleh Julius? Adikku, aku menikah sama Julius. Bukankah kau seharusnya senang? Dengan gini, kalian pasangan zina. Dan juga pasangan zina ini. Akhirnya kalian sudah bisa bersama. Yanto, kau lihatlah apa-apaan yang dia katakan itu. Kau mengambil akta nikahnya. Kembalikan padaku. Buat apa kau mengambilnya? Kau masih tersenyum. Aku bicara sama kau. Kalau kau mau jemput aku di rumah keluarga Sumadi, aku menunggumu, suamiku. Putar balik ke rumah keluarga Sumadi. Ayu, kau kira Julius tulus menyukaimu? Dia cuma cari sensasi baru saja. Setelah dia sudah muak denganmu, kau bahkan gak tahu kapan kau mati. Benarkah? Aku cuma melihat dia cinta banget sama aku. Sedangkan kau pakai nama keluarga Fuga menipu orang di luar sana. Intinya, kau cuma anak cabang keluarga yang bahkan gak bisa masuk ke silsilah keluarga Fuga. Kakak Louis. Kau gak paham. Posisiku di keluarga Fuga. Posisi? Kau bahkan gak layak menjadi anjing bagi Julius. Kau berani memukulku? Louis, kau memang sudah bosan hidup. Kau yang dulu mengataiku. Rasakan, kau sialan. Ayu, aku harus menasihatimu. Kenapa kau bisa membelakangi keluargamu dan diam-diam menikah? Orang yang diam-diam menikah itu kau atau aku? Kau cuma pembantu yang sudah lama bekerja di rumahku. Kau mengira dirimu itu majikan. Kau? Ayu, apa yang kau katakan? Aku hajar kau. Ayo. Kayaknya kau masih belum jelas sama hukuman dulu. Kalau gitu, gimana kali ini harus menghukummu? Gimana kalau kayak yang kau lakukan padaku? Melepaskan semua baju, lalu dibuang ke jalanan kota. Cukup! Gini saja kalian sudah gak tahan. Kalian kira aku masih kayak dulu yang membiarkan kalian kendalikan? Lihat baik-baik. Ini pria yang kupilih. Julius Fuga, suamiku yang sah. Orang kayak kau, yang lebih hina dari anjing, masih berharap disukai olehku. Buat apa kau sombong? Cuma akta sampah. Setelah Julius muak sama kau cuma sampah yang gak diinginkan. Pak Yanto, ada seorang tuan keluarga Fuga. Dia bakal membawa banyak pengawal. Apa? Tuan keluarga Fuga? Keluarga Fuga? Akulah tuan keluarga Fuga. Ayu, kau gila. Kau malah memukul dirimu. Habislah. Kalian. Ayu!
Julius, akhirnya kau datang. Aku nggak tahu kenapa mereka merobek akta nikah kita. Bahkan memukuliku. Ayo, kau sembarangan. Jelas kau yang memukul dirimu. Julius, aku takut banget. Kalau sampai kau telah sedikit lagi, mungkin aku sudah dihabisi oleh mereka. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Kalian memang ingin banget cari mati. Pak Julius, kau periksalah. Itu ulah Louis. Louis yang melakukannya. Julius, jangan keterlaluan. Kami keluarga Sumadi juga cukup berkuasa di Sentosa. Enggak. Kami yang salah menilai orang. Tolong ampuni kami. Ayo, cepat bantu membela kami. Ayo, kau bisa berdiri. Paman, aku salah karena kita satu marga. Ampunilah aku. Satu marga. Luis Fuga, kalau kau anggap aku sebagai paman, maka nggak bakal terus menindas istriku. Paman, kali ini aku sudah tahu salah. Aku nggak berani lagi. Aku tahu. Kau anak kerabat jauh keluarga Fuga. Juga beraninya memakai nama keluarga Fuga buat berlaga hebat, Luis. Keluarga Fuga gak bisa menerimamu lagi. Aku bakal kabari satu keluarga buat menghapus namamu dari silsilah. Jangan, Paman. Aku sungguh sudah tahu salah. Kayaknya kau bukan sudah tahu salah. Kau cuma takut. Sebelum kau meninggalkan keluarga Fuga, aku bakal membuatmu merasakan hukuman keluarga Fuga. Bawa pergi. Bawa ke penjara bawah tanah keluarga Fuga. Jangan, Paman. Jangan, Paman. Sekarang, sudah giliran kalian. Ayah, apakah sekarang kau masih menyalahkanku karena diam-diam menikah sama Julius? Aku nggak menyalahkanmu lagi. Pak Julius itu orang yang luar biasa. Pernikahan kalian itu sudah ditakdirkan. Pak Yanto nggak bakal menyalahkan kalian. Benar, Ayu. Kami bahkan merasa senang. Pak Julius bisa menjadi menantu keluarga kami. Itu keberuntungan terbesar. Karena kalian peduli banget sama Ayu, maka coba kita bahas apa masalah akta kepemilikan Yayasan Amal ini. Maksudmu Yayasan Amal itu? Sebenarnya itu didirikan oleh ibunya Ayu semasa hidupnya. Dia ini memang baik. Sayangnya tubuhnya agak lemah. Sejak lama sudah meninggalkan kami, ayah dan anak. Benar kan Ayu? Ayah, aku yakin arwah ibu pasti berharap putri tunggalnya mewarisi kebaikannya. Iya kan? Mewarisi kebaikannya. Iya kan? Bukan! Benar. Yayasan Amal ini satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibumu kepadaku. Itu hal penting kayak nyawaku. Aku sudah paham. Bisnis Amal itu nyawa Pak Yanto. Benar. Bisa dibilang lebih penting dari nyawaku. Enggak. Kalau Ayu mau juga nggak masalah. Tapi saham 40% keluarga Sumadi yang Ayu miliki, bisakah ditukar? Tukar apa? Gimana kalau ditukar dengan kalian sekeluarga lenyap dari Sentosa? Kami berjanji padamu. Saham ini bukankah cuma saham Amal? Karena Ayu mau, maka berikan saja pada dia. Ibu, jadi saham kita? Kalau Ayu mau, ambil saja semuanya. Karena Anda sudah setujui, aku harap Anda harus sayangi dengan baik kesempatan hidup terakhir ini. Ayo pergi. Aku takut banget. Dasar sampah.
Ayo, kalau kau mau menghabisi mereka semua, kau nggak perlu ambil risiko. Kalau kau gini, aku beneran bisa gila. Nggak, aku sudah gila. Ternyata kau sudah tahu semuanya. Sakit. Jangan bergerak. Ini bakal membekas. Ini cuma luka ringan. Nggak masalah. Luka ringan? Ayo, aku bahkan gak tega melukai sehelai rambutmu. Tapi kau malah biarkan mereka memukulmu. Ini. Dan juga ini. Semuanya milikku. Meski dirimu juga gak berhak melukai dirimu. Suamiku, aku sudah tahu salah masih belum cukup. Aku janji lain kali. Gak boleh ada lain kali lagi. Ayo, manfaatkan aku. Perintahkan aku. Asalkan kau mau. Nyawaku ini milikmu. Kalau gitu aku perintahkan kau. Bantu aku mandi. Tapi lukamu. Kau pernah bilang, rasa sakit bisa membuatku merasa lebih mencintaimu. Suamiku, kenapa aku? Kau cuma main-main. Julius, ada yang kau rahasiakan dariku? Gak ada istriku. Aku gak merahasiakan apa-apa. Itu cuma sebuah masa lalu yang sepele. Masa lalu? Benarkah harus dikatakan? Harus. Aku gak mau ada rahasia di antara kita. Baiklah. 15 tahun lalu, di saat itu, aku masih bukan Julius Fuga. Aku cuma seorang anak yatim piatu yang gak punya keluarga dan miskin. Sial, dasar anak yatim piatu, berani membantah kami. Aku hajar kau. Kau berani merebut kerjaan kami lagi, aku bakal menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Hajar! Hajar dia! Hajar! Hajar dia! Hajar dia! Polisi datang! Kabur! Kau baik-baik saja? Kau siapa? Kau? Jangan sentuh aku! Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Ini buatmu. Ingat lo, kamu jangan sampai terkena air. Kantor polisi ada di depan sana. Perlu aku temani kau ke sana? Gak perlu lagi. Aku gak mau cari masalah. Kau pergi saja. Di sini berbahaya. Aku baik-baik saja. Jangan sampai lukamu terkena air. Wajahmu bisa cacat. Hei. Siapa namamu? Ayu Bakari. Kaya warna putih dan bunga pir. Jadi, ternyata pria itu kau. Setelah itu, aku ingin mencarimu dalam keadaan terluka, tapi dihalangi oleh Yanto.
Dia menertawaiku. Dia bilang aku kayak tikus selokan. Sedangkan kau, itu kayak bulan di atas langit. Dia memintaku menyerah. Kenapa kau nggak bilang padaku lebih awal? Membuatku salah paham di kehidupan lalu. Cuma dengan menjadi Julius Fuga, menjadi Julius yang ditakuti di Sentosa, dengan gini, baru berhak menahanmu di sisiku. Jadi caramu membuatku tetap di sisimu. Itu mengikatku. Karena kau takut aku tiba-tiba menghilang. Kayak dulu. Kan? Gimana ini? Julius, kau yang gini sungguh membuatku sedih. Pantas saja kau obsesi mencintaiku. Pantas saja kau tetap harus menahanku. Julius, kau memang bodoh. Julius, dengarkan aku. Mulai sekarang, kau itu kayak bulanku. Kau tujuan akhir hidupku. Ayo, aku mohon lepaskanlah aku. Aku mencintaimu. Louis, dibandingkan sifat munafikmu dulu, penampilanmu yang memelas ini paling cocok buat kau. Kenapa? Jelas-jelas kau dulu menyukaiku. Kenapa sekarang kau membenciku? Benar, aku benci banget sama kau. Cambukan ini karena kau menipu ketulusanku dulu. Cambukan ini karena di kehidupan ini menjebakku. Louis, utangmu padaku bukan cuma ini. Kesakitan ini cuma permulaan saja. Louis, Kau sudah datang. Buat apa kau memanggilku di tengah malam gini? Ini menakutkan. Ada aku. Jangan takut. Sebenarnya kejutan apa yang kau siapkan buatku? Tentu saja. Kejutan yang besar banget. Ayu, kau itu anak yang dibuang ayah kandungmu. Kau sungguh mengira aku bakal menyukaimu? Begitu aku memikirkan, aku sudah lama berakting sama kau. Aku beneran jijik sampai mau muntah. Ayu, kau sungguh mengira kau layak menikah ke keluarga Fuga. Louis kembali. Louis, jangan mendekat. Louis. Aku mohon, Nona Ayu memberi makanan. Louis, lihatlah kau. Kau sungguh mirip kayak seekor anjing. Kau nggak takut aku meracunimu? Kayak dulu, kau dan Yanto meracuniku. Kau, sampai kapan kau mau menyiksaku? Nggak beracun, makanlah. Kau gak bakal bisa mengurungku. Keluargaku bakal menyelamatkanku. Keluarga? Kau masih punya keluarga? Suamiku Julius Fuga sudah mencoret namamu dari buku silsilah keluarga. Siapa yang berani menyelamatkanmu? Aku salah, Ayu. Ayu, aku salah. Aku salah, Ayu. Aku salah, Ayu. Beritahu aku semua yang kau ketahui. Saat ibumu meninggal aku. Katakan. Yanto dan Anita. Yanto dan Anita. Anita bilang ibumu masih bisa hidup. Yanto sudah gak sabaran. Teruskan. Kemudian Anita yang menyadariku. Aku gak tahu yang lain. Aku sungguh gak tahu yang lainnya.
Kau nggak bisa memberiku jawaban yang ku mau. Jangan, Ayu. Aku tahu. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Cynthia Linza. Lepaskan aku. Aku buat Cynthia merasa tersiksa. Merangkaklah kemari. Jangan lupa, kalau menipuku, itu sama saja menipu Julius. Aku gak bakal berani. Kakak Louis, kenapa kau bisa jadi gini? Cynthia, aku berusaha mati-matian. Susah payah kabur dari penjara bawah tanah keluarga Fuga. Ayu sialan itu. Dia menyiksaku dengan parah. Ternyata ulah sialan itu. Kalau bukan ada Julius yang mendukungnya, aku pasti sudah membunuh dia. Benar, Cynthia. Sekarang satu-satunya pegangannya itu cuma Julius. Tapi aku dengar, belakangan ini Julius mengabaikannya. Wanita sialan itu merasa gak senang. Baru menyiksaku dengan parah. Tapi jelas-jelas dulu Julius itu mementingkan harga diri. Meski cuma mainannya, dia gak bakal biarkan orang menyentuhnya. Tapi ini bukan berarti dia terus mencintai Ayu. Menurutku, kau lebih cantik dari Ayu. Kau juga lebih paham gimana membuat pria jatuh cinta. Louis, apa maksudmu? Kau mau memintaku? Cynthia, aku mana rela. Tapi kau lihatlah keadaanku sekarang. Aku sudah gak punya apa-apa lagi. Aku sudah diusir dari keluarga Fuga. Tapi kita masih punya kesempatan bangkit. Kesempatan yang bisa memiliki satu keluarga Fuga. Kesempatan apa? Kau menyamar kayak Ayu. Mendekati Julius. Dengan kemampuan, dia pasti mudah tergoda. Nantinya kau mengandung anakku. Lalu kau tuduh bahwa ini anak Julius. Garis keturunan penting bagi keluarga Fuga. Bukankah dulu Julius juga dipanggil kembali karena ini? Nantinya, anak kita diakui. Harta keluarga Fuga bakal jadi milikmu. Halo, suamiku. Kapan kau pulang? Aku mau memberimu sebuah kejutan. Istriku, nanti masih ada satu rapat direksi. Setelah itu langsung pulang. Baik, aku tunggu kau di rumah. La 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 la. A little sweet melody. La 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 la. How I wish it would never end. And then comes the light in darkness, glowing through the light. Sebentar lagi semua ini, termasuk Julius, bakal menjadi milikku. Ayu, kau sembunyi di mana? Hari ini, gimana kau mau bermain sama aku? Dasar penipu. Tunggu sampai aku menemukanmu. Kenapa hari ini kau inisiatif? Apakah kau diam-diam melakukan kesalahan?
Ayu, apakah kau ganti parfum? Tapi aku masih suka yang dulu. Pak Julius. Ini aku, Pak Julius. Wah, apa-apaan ini? Pak Julius. Aku kurang apa dibanding Ayu? Aku muda dan patuh. Gimana kau mau main? Aku bisa temani. Baik, kau turun dulu. Pak Julius, biasanya hubungan kakak ipar dan adik ipar akrab banget. Aku bisa menjadi kekasih rahasiamu. Gak bakal sampai kakak Ayu tahu. Julius, kau di mana? Aku sudah ternodai. Kalau Ayu menciumnya, apakah dia bakal mencium? Istriku sudah datang. Habislah kau. Istriku, tadi ada orang yang mau melecehkanku. Untunglah aku berusaha melawannya. Baru menggagalkan orang jahat itu. Gagal menggodamu, aku juga bakal merusak kepercayaan kalian. Ayu, jangan salahkan Julius. Ini semua salahku. Julius terbawa perasaan. Dia terbawa perasaan. Aku nggak tahu kenapa dia bisa ada di kantorku. Tapi istriku tenang saja. Aku nggak melakukan apa-apa. Ayu, maafkan aku. Aku tahu ini gak baik. Tapi masalah perasaan sungguh gak bisa dikendalikan. Cynthia, kau wanita jahat. Aku terpaksa memotong kaki dan tanganmu lalu dikirim ke luar negeri. Julius, kau gak boleh gini. Sekarang aku bawa kau pergi. Tenanglah, lepaskanlah. Biarkan saja dulu. Kau memakai bajuku, memakai gayaku, bahkan meniru parfumku. Sayang banget. Barang palsu, tetaplah barang palsu. Gimana kau bisa tahu? Sejak kau menyelinap kemari, aku sudah terus mengawasimu. Suamiku, tadi dia pakai tangan mana menyentuhmu? Tangan kanan? Oh, kedua tangan? Kalau gitu, lumpuhkan saja keduanya. Ayu, kau gak boleh gini. Pak Julius, aku salah. Bawa wanita ini ke penjara keluarga Fuga. Tanpa izinku, siapapun gak boleh membebaskannya. Baik, Pak Julius. Ayu, gimana penampilanku tadi? Kalau ada yang berani merayap ke bawah kemejamu lagi. Aku bersumpah, aku gergaji semua kaki meja di kantor. Istriku, aku mandi dulu, aku kotor. Kau imut. Ayu, aku gak berani lagi. Aku sungguh gak berani lagi. Kakak Louis, kau datang menolongku. Kakak Louis, kenapa kau diam saja? Salah. Ini gara-gara kau. Ada apa? Aku bisa sampai kayak gini. Ini gara-gara kau. Dasar kau gak tahu diri. Kakak Louis, bukankah kita mau bersama-sama menyingkirkan Ayu sialan? Ada yang mencariku? Kakak Louis, Ayu ada di sini. Cepat bunuh dia. Lakukanlah. Louis, kau... Aku suruhannya Nona Ayu. Jadi kau bilang padaku, Julius cuma main-main sama dia? Tentu saja aku menipumu. Kalau enggak, kau enggak mungkin terpancing. Louis, aku gitu mencintaimu. Aku mempercayaimu. Kau malah bersama wanita sialan ini bekerja sama menjebakku. Cynthia, kau enggak berguna. Aku sudah lama bersamamu. Aku enggak dapat 1 sen pun. Kau, pria sialan. Cynthia, kau masih ingat saat kau kecil pergi ke sirkus? Ada sebuah acara yang namanya Tubuh Manusia dalam Botol Kaca. Acara Tubuh Manusia dalam Botol Kaca ini, tangan, kaki,
Dari orang yang nggak mau patuh. Bakal ditaruh di dalam botol kaca yang kecil. Membiarkan mereka tetap memberontak. Buat dipertonton orang. Kau masih bisa takut? Jadi kenapa kau menggoda Julius? Kalau kau nggak mau terlalu menderita, lebih baik kau beritahu aku, di mana ibuku mati di saat itu. Aku gak tahu. Aku beneran gak tahu apa-apa. Louis. Ayo. Aku juga putrinya ayah. Aku adik kandungmu. Kau tega membunuh keluarga sendiri. Kau mengingatkanku sesuatu. Putri ayah. Kau lihat baik-baik. Apa maksudmu? Anak haram. Ini gak mungkin. Kau pasti memalsukan ini. Kau iri. Kau iri, ayah cuma sayang padaku. Kau memang menyedihkan. Biar aku ceritakan padamu. Kisah anak haram. Dulu, di keluarga Sumadi ada seorang supir yang rendahan. Lalu dia berhubungan gelap sama Anita, melahirkan seorang anak. Nama anak ini bernama Cynthia Linza. Gak mungkin. Kau menipuku. Tapi akhir dari kisah ini, aku, Ayu Bakari, menemukan bukti Anita berselingkuh dan membungkam pembunuhan. Coba kau tebak, saat polisi mendapat semua bukti ini, berapa tahun Anita bakal divonis? Kalau Yanto tahu apa yang bakal dia lakukan kepadamu? Berkat 3 tahun ini Cynthia memberi racun. Kalau enggak, kita juga nggak bisa lancar mendapatkan saham ini. Aku katakan. Wanita sialan. Sudah diberi racun gitu lama. Ternyata Henny masih belum mati. Tenang saja. Setelah obat melewati ususnya, dia bakal kesakitan sampai mati. Aku sudah nggak bisa menunggu lagi, Yanto. Bukankah kita sudah sepakat? Begitu dia mati, begitu uangnya didapatkan, aku bakal menjemputmu dan Cynthia. Nantinya, aku membuatmu jadi istriku yang sah. Kau harus menepati janjimu. Dasar perayu. Ternyata ibuku mati karena kalian racuni. Bukan aku. Saat itu aku masih kecil. Ususnya sampai hancur. Itu menyakitkan banget. Kau yang sudah membunuh ibuku. Aku bunuh kau. Ayo! Perhitungkan utang Ayu. Baik. Julius. Aku di sini. Suamiku. Kau masih tahu aku suamimu? Aku kira aku cuma rekan kerja biasamu. Bisakah kau meminta aku melakukan sesuatu? Bisakah jangan membuatku mengkhawatirkanmu sampai gini? Suamiku. Ayu, aku serius. Sekali saja. Bisakah sekali saja kau minta aku melakukan sesuatu? Biar ku pikir-pikir. Bantu aku cari model pria yang usianya 20-an. Apakah yang kita lakukan masih belum cukup? Bukan. Aku merasa aku masih lumayan. Ayu, apakah kau belakangan ini melihat drama-drama pendek baru itu lalu kau mempelajari trik baru? Kau boleh beritahu aku bisa pelajari, kemampuan belajarku kuat banget. Aku mencari pria penghibur. Mencari pria penghibur itu gak bermoral. Lagi pula, gimana kau tahu semua pria penghibur berpenyakit atau enggak? Apakah mereka sehebat aku? Kau masih tertawa?
Aku tahu kau nggak suka padaku. Aku cari model pria penghibur Anita. Anita? Hah? 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 Tunggu. Ponsel Cynthia ada di ruang tamu. Kau bantu aku ambilkan. Aku peringatkan kau, jangan cari pria di luar. Aku bisa mencium aromanya. Galak tapi so imut. Yanto, aku beritahu kau sebuah kabar baik. Cynthia sudah berhasil menggoda Julius. Lagi pula, dia bahkan berjanji pada Cynthia mau segera cerai sama Ayu, lalu menikahi Cynthia. Benarkah? Aduh, Cynthia memang hebat. Lagi pula, dia memperbaiki hubungan sama kita. Dia memutuskan mengadakan pesta ulang tahunmu yang megah. Benarkah? Dia memang putriku yang baik. Pak Yanto, kau beruntung banget. Katanya Pak Julius jadi menantu Anda. Bahkan dengan khusus mengadakan pesta ulang tahun Anda yang megah. Nona Ayu dan Pak Julius memang pasangan yang ditakdirkan. Kalian sudah salah paham. Julius sudah cerai sama Ayu. Alasannya, dia sudah mencintai putri kecilku Cynthia. Putri kecil? Ini nggak mungkin. Semua orang itu tahu Nona Ayu itu kesayangan Pak Julius. Pak Julius nggak mungkin mencintai orang lain. Kau nggak dengar? Putri kecil itu anaknya Pak Yanto dan Anita. Anita juga bukan orang sembarangan. Dia pelayan mendiang istri Pak Yanto. Masalah sudah gini, aku juga nggak menutupi lagi. Aku paling mencintai Anita. Cynthia itu putri kami. Sebelumnya, karena tekanan dari keadaan membuat mereka sudah menderita. Tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang, Pak Julius sudah bersama dengan putri kecilku. Aku juga mau menikahi Anita secara terang-terangan. Menebus kembali semua kesalahanku pada mereka. Dasar pria tua, setelah Cynthia menikah sama Julius, aku sudah punya penopang baru. Aku bakal menyingkirkanmu. Selamat, Pak Yanto. Pak Yanto, silahkan. Aku kenalkan padamu dua orang tamu. Baik. Pak Yanto. Selamat. Selamat. Halo warna ungu, kau mau main? Dua orang bersama. Sudah masuk jebakan. Jangan mengintip pria luar. Dasar kekanak-kanakan. Pak Yanto, ini hadiah ulang tahun spesial dari Pak Julius. Terima kasih asisten Jack. Iya. Pak Julius sibuk banget memberikan hadiah secara nggak langsung. Ini juga termasuk berbakti. Biar kulihat menantuku memberi hadiah apa kepada ayah mertuanya. Ini... Ya ampun. Ini mobil mewah. Bahkan edisi terbatas. Sungguh hadiah yang mahal. Semuanya bantu aku lihat lagi. Apa hadiah kedua ini? Memberi jam. Apa maksudnya? Ini. Apakah salah ambil? Apa maksudnya? Benar. Mungkin menantuku mau mengingatkanku menghargai waktu. Pak Yanto, Pak Julius masih menyiapkan sebuah hadiah yang sebenarnya.
Biar aku bawakan sendiri. Hah? Masih ada hadiah. Hadiahnya ada di sini. Hah? Ayo, ayo, ayo. Semuanya bantu aku lihat. Apa hadiah ketiga ini? Wah, suka nggak? Bukankah ini Anita? Wah, main bertiga. Pak Yanto, lihatlah, ini istrimu. Pak Yanto, ini beneran. Hah? Jangan lihat! Jangan lihat! Jangan lihat! Cepat matikan! Jangan lihat! Jangan lihat! Jangan lihat! Jangan lihat! Dasar kau wanita murahan! Kau sudah mempermalukan aku! Kau sendiri dari sana tak berguna. Coba kau katakan, kita lihat siapa yang memalukan. Omong kosong! Jangan kau mengakui. Wanita sialan! Istriku, kenapa sudah malam masih belum tidur? Kenapa kau masih belum makan obat yang kusiapkan? Kalau nggak makan lagi, nanti sudah telat. Kayaknya kau sudah tahu sejak lama. Tahu apa? Tahu kau setiap hari memberiku makan racun? Pantas saja kau diam-diam alihkan saham kepada Ayu. Dasar kau wanita sialan. Yanto. Dulu aku yang terlalu bodoh. Makanya aku bisa ditipu kau selama ini. Beritahu aku. Apakah pasangan selingkuhmu itu Anita Linsa? Apakah dia? Benar. Memang dia. Dia lebih lembut daripada kau. Lebih memahamiku. Gak kayak kau dan juga keluarga kalian. Kalian semua meremehkanku. Yanto, kau tunggu saja. Aku mau buat semua orang tahu. Aku buat kau kehilangan segalanya dan keluar dari keluarga Bakari. Jangan harap. Kau sudah lihat semuanya? Anita, ini bukan salahku. Kalau dia bocorkan masalah kita, maka habislah kita. Besok, aku bakal umumkan Henny itu bunuh diri. Kau paham? Nggak mungkin. Ini pasti palsu. Setelah aku membunuhnya, aku sudah pastikan sendiri video sudah lama dihapus. Kau sudah benar, Pak Yanto. Video ini palsu. Ini ulahmu. Ini semua ulahmu. Pria tua sialan, jangan berteriak lagi. Dengarkan istriku bicara. Video ini memang rekayasa. Tapi Pak Yanto, tadi kau yang katakan sendiri. Kau yang membunuhnya. Kau wanita sialan yang kejam. Dulu aku seharusnya membunuhmu bersama ibumu. Kau berusaha mati-matian selama ini. Kalian keluarga Bakari selalu meremehkanku. Bahkan mengambil semua milikku. Sebenarnya siapa yang kejam dan berusaha mati-matian? Dari awal kau masuk ke keluarga kami, kau cuma mengincar harta ibuku. Kau bukan cuma sudah membunuh ibuku, kau juga mencoba membunuhku. Pak Yanto, kau sudah kalah telak. Kau pakai uang ibuku menafkahi selingkuhanmu. Bahkan anak itu bukan anakmu. Gak mungkin. Anita, beritahu aku. Beritahu aku kalau mereka menipuku. Ayo. Nenek, leluhur. Sesuai perintahmu, aku sudah lakukan sesuai perintahmu. Aku sudah putus hubungan sama si tua ini. Sesuai perjanjian, ampunilah aku. Mengampunimu. Saat pembunuhan ibunya Ayu, kalian semua ambil bagian. Kalian meremehkanku. Kalian semua sudah mengkhianatiku. Mengkhianati? Usaha mati-matianmu yang mengkhianatimu mengkhianati semua orang.
Awalnya ini ditinggalkan buat kau. Semuanya itu milikmu. Kau malah membunuh orang yang paling mencintaimu. Ini palsu. Kalian menipuku. Kalian semua menipuku. Aku mau membunuhmu. Aku mau membunuhmu. Penipu. Kalian semua penipu. Ini gara-gara situasi sialan ini. Dia yang memaksaku. Cynthia. Di mana Cynthia? Cynthia? Cynthia! Aku datang menemuimu. 네 목소리가 들리면 그땐 내 숨소리가 가봐져. 그래 꽤나 오랜 시간을 나조차도 모르게 너는 날 물들여 갔나 봐. 더 많이 사랑한 기억이 더 아플 때 널 많이 바라본 내가 아픈가 봐. You're so cold, you're so hot. Terima kasih sudah menemaniku berziarah ke makam ibu. Istriku sayang, jangan sungkan padaku. Julius, kau masih ingat? Aku bilang mau memberimu sebuah kejutan. Tentu saja. Benarkah? Ayo, terima kasih. Aku yang harus berterima kasih padamu. Kalau nggak ada kau, aku nggak tahu di dunia ini masih ada seseorang yang begitu mencintaiku. Selain ibuku. Ibu, aku sudah membalaskan dendammu. Semua orang yang pernah melukai kita, mereka sudah dapat hukuman. Oh iya ibu, ini Julius yang pernah kukatakan. Dia beneran baik. Aku bahagia banget. Aku beneran bahagia banget. Ibu, tenang saja. Mulai sekarang, ada aku yang menjaga Ayu dengan baik. Juga ada kami. Selama ada aku gak bakal biarkan dia meneteskan setetes air mata pun. Semua kesulitan sudah berlalu. Nantinya, yang menyambut kita cuma ada kebahagiaan.